Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Family Oka. Kali ini kita akan review unboxing dan nanti dipasang motornya. Pasang orang, Lis. Pasang paket dari BRT. Untuk per BRT yang ori dari tokonya BRT, ciri-cirinya dia mendapatkan stiker dari BRT. Kalau bukan dari BRT mungkin stiker dari tokonya. Keunggulannya kita baca. Per kopling BRT terbuat dari kawat baja murni dan diproses dengan sistem hot wire. Sistem dimana kawat digulung bersama dengan penyepuhan. Jadi dia mungkin lebih mantap sehingga per lebih elastis dan pada temperatur yang tinggi. Jadi ketika motormu mesinnya panas, ini masih bekerja dengan baik. Karena proses tersebut, per kopling BRT dijamin lebih awet dan tingkat penurunan yang kecil sekali. Oke kawan-kawan, silahkan dicoba, uji coba 500 lap. Nggak tahu ini di mana, di Mandalika atau di mana. Ini tokonya. Oh, BRT, paket dari BRT. Keuntungannya menggunakan bar ini. Kita baca, kita fokuskan dulu. Torsi bertambah 10%. Jadi nambahnya 10%. Kampas kopling 2 kali lebih awet. Untuk menggunakan bar ini karena dia lebih mencengkram, makanya kampas kopling lebih awet. Per lebih awet hingga 10 kali. Jadi jika kamu pakai per yang KW-KW ganti 10 kali, ini masih 1 kali. Bayangkan 10 kali bro, ini 1 kali. Hemat, sungguh hemat walaupun lebih tinggi harganya. 10% lebih keras, tapi tidak sekeras batu. Catatan: dilakukan uji coba pada motor balap Karisma 125 cc tune up dengan 17 detik hingga 500 lap, sirkuit go-kart Sentul dan 6 event balap. Ini sudah diuji di Sentul, tidak diragukan lagi. Untuk spesifikasinya panjang bisa lihat sendiri tuh, gitu. Oke, akan kita pasang di motor Vixen. Ini pakaian Vixen. Vixen All 150, CRF 150. Ini NVL yang new bisa. Untuk kampas kompleng, kita menggunakan Daytona
high temperature. Kita balik, kita lihat keunggulannya. Terbuat dari Kevlar compound, performa gesekan lebih tinggi, lebih tahan terhadap suhu tinggi. Bahan dasar kertas, masa pakai lebih lama. Jadi kampas ini terbuat dari kertas. Bahannya bukan kertas buku ya, mungkin kertasnya sudah lain lagi, kertas karton atau kertas HPS atau kertas A1, tidak tahu, yang tahu pabriknya. Saran penggunaan, ini saran penggunaannya: lumuri kampas kopling dengan oli sebelum digunakan. Jadi sebelum dipasang kita basahi dulu, kita rendam dulu di oli yang bersih, jangan oli kotor. Oke, ganti kampas kopling apabila terdapat tanda-tanda goresan atau perubahan warna. Nah, jika kampasnya sudah terlihat agak gosong, itu berarti gesekannya sudah terlalu berlebihan, panas, makanya dia gosong. Itu harus diganti. Ganti kampas kopling jika ketebalan kanvas kurang dari 2,6 mm. Jadi diukur menggunakan jangka sorong atau sigmat. Jika kurang dari 2,6 mm, ganti menggunakan ini biar lebih racing lagi. Oke, periksa plat kopling pada bidang datar, pastikan masih rata dan tidak bengkok, dan ukur dengan feeler gauge diukur. Jika plat bengkok lebih dari 0,10 mm, ganti plat kopling. Itu saran dari pabriknya, akan kita ikuti sarannya. Ini akan kita rendam oli dulu, lalu akan kita pasang. Oke, simak terus dan lihat hasilnya. Oke, terlihat lebih responsif. Iya, Glis. Buena. Buenaat. Iya. Beda
Media datang. Oh, kita tunggu dia datang. Enak. Oke. Itu istriku. Apa ya Klis ya? Awas loh, Mas. Nah ngopo toh? Ya udah loh. Ada air ya? Oke, demikian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel kami supaya kami lebih bersemangat membuat konten yang bermanfaat untuk pemula. Untuk yang senior, mohon dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.